Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Khairil Zamzam dengan NIM 21073007, Bisuci Febrika dengan NIM 20031064, dan Ikhwan Halim dengan NIM 21073051 akan mempresentasikan materi kecerdasan dalam proses pembelajaran. Untuk materi pertama yaitu mengenai pengertian kecerdasan. Pengertian kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Dalam hal ini, masalah yang menuntut kemampuan pikiran serta dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kecerdasan. Yang pertama, faktor genetik. Penelitian menunjukkan bahwa faktor genetik memainkan peran besar dalam hal kecerdasan seseorang. Yang terlahir dari orang tua dengan tingkat kecerdasan yang tinggi lebih mungkin untuk menjadi anak yang cerdas, asalkan anak tersebut dapat dibesarkan dengan pola asuh yang tepat. Yang kedua, lingkungan. Selain faktor genetik, interaksi dan hubungan keluarga, pendidikan, lingkungan sosial, dan lingkungan pergaulan juga turut mempengaruhi IQ seseorang. Yang ketiga, ASI. Anak-anak yang mendapatkan ASI eksklusif dipercaya memiliki IQ lebih tinggi dibanding mereka yang tidak. Kandungan nutrisi pada ASI diduga dapat meningkatkan perkembangan otak, sistem saraf, dan kemampuan kognitif. Namun, pernyataan ini masih terus dibuktikan melalui berbagai penelitian terbaru. Yang keempat, kreativitas. Meskipun tes IQ tidak selalu dapat menilai komponen ini, penelitian menunjukkan bahwa tingkat kreativitas juga turut berpengaruh pada kecerdasan seseorang. Dari studi tersebut, terlihat bahwa orang yang memiliki tingkat kreativitas tinggi memiliki kecenderungan untuk berpikiran terbuka dan senang belajar. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Khairil Zamzam. Pada Khairil Zamzam dipersilahkan. Baik, materi selanjutnya yaitu adalah klasifikasi kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual atau disingkat IQ adalah istilah umum yang digunakan untuk menjelaskan sifat pikiran yang mencakup sejumlah kemampuan seperti kemampuan menalar, merencanakan, memecahkan masalah, berpikir abstrak, memahami gagasan, menggunakan bahasa, daya tangkap, dan belajar. Kecerdasan erat kaitannya dengan kemampuan kognitif yang dimiliki oleh individu. Kecerdasan dapat diukur dengan menggunakan alat psikometri yang biasanya disebut sebagai tes IQ. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa IQ merupakan usia mental yang dimiliki manusia berdasarkan perbandingan usia kronis. Selanjutnya, jenis-jenis kecerdasan berdasarkan tipe intelligence. Satu, kecerdasan verbal. Bahasanya humor, ceria, tata bahasa, berpikir, disiplin. Yang kedua, kecerdasan logika atau matematika, berpikir logis, analisis, sintetis, deduktif. Tiga, kecerdasan visual, jiwa, kemampuan pandang dan imajinasi, yaitu seni rupa, arsitektur, permainan catur, dan cerita khayal. Empat, kecerdasan tubuh atau gerak, kegiatan tubuh untuk menyatakan perasaan, yaitu menari, olahraga, menulis. Yang kelima, kecerdasan fisika atau teknik, kepekaan terhadap dunia, misalnya fisik dapat menyatakan pikiran, semangat nasional dan rasa bersyukur. Selanjutnya, kecerdasan interpersonal,
kemampuan bekerja sama dan berkomunikasi dengan orang lain, mampu mengenali perbedaan perasaan, temperamen, motivasi orang lain. Berikutnya kecerdasan intrapersonal, kecerdasan yang paling individual, yaitu pemahaman terhadap diri sendiri seperti refleksi diri, intuisi, proses berpikir, dan merasa tinggi. Kecerdasan analis, yaitu mampu mengenali tanda-tanda atau gejala-gejala alam, misalnya bila nasi cepat nasi akan ada sesuatu peristiwa keadaan cuaca dan kecerdasan eksistensial, yaitu mampu menyadari keberadaan dirinya di dunia. Jika materi selanjutnya akan disampaikan oleh Upaya pendidik dalam mengembangkan kecerdasan peserta didik dalam proses pembelajaran. Ciptakanlah suasana belajar yang menyenangkan agar kemampuan berpikirnya berkembang secara optimal. 2. Utamakan proses daripada hasil. Artinya, hargailah usaha daripada hanya menilai hasil semata-mata. Yang ketiga, kembangkan konsep diri positif pada anak. Dan keempat, perkaya anak dengan berbagai wawasan, pengetahuan, serta pengalaman di berbagai bidang. Selanjutnya, yang kelima, usahakan berbagai cara untuk meningkatkan minat anak untuk belajar dan menekuni bidang keunggulan serta bidang-bidang lain yang berkaitan. Yang keenam yaitu tingkatkan motivasi anak untuk mengembangkan dan melatih kemampuan. Dan yang terakhir, ketujuh, berikan penghargaan dan pujian untuk setiap usaha yang dilakukan anak. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.